Alhamdulillah الذي أنزل القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد خاب من عصى. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى في آية أخرى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Seraya kita meningkatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat hidayah, iman dan Islam, nikmat sehat, panjang umur, nikmat beribadah, nikmat kehidupan ini. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami semua hamba Engkau yang selalu bersyukur. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Lalu bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita teladani, yang kita harapkan syafaatnya dia berjasa nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Alhamdulillah kita sudah menunaikan kewajiban kita di bulan suci Ramadan dan melaksanakan kewajiban puasa sebulan penuh dan amal-amal ibadah yang lainnya untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, entah itu dengan salat tarawih, tadarus Quran, i'tikaf, zakat fitrah, zakat mal. Semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin Allah rabbal alamin. Ada 5 hal yang atau 5 perkara yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan pasca atau setelah bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan Syawal. Hari ini tanggal 19 Syawal 1446 Hijriah. Syawal itu artinya meningkat, peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Sedikitnya ada 5 yang harus kita tingkatkan setelah kita digembleng oleh bulan suci Ramadan. Artinya kesucian amal ibadah di bulan suci Ramadan janganlah kita lunturkan atau kita hilangkan, bahkan sebaliknya kita jaga dan kita tingkatkan. Yang pertama adalah tentu iman, karena Ramadan sebulan penuh itu menggembleng, memantapkan, menajamkan, menghidupkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di surah Al-Baqarah 138 itu disebut dengan sibghatullah, selupan, tanda, stempel dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah, selupan, tanda, stempel dari Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan tidak ada yang paling baik, yang paling indah, yang paling hebat celupannya, tandanya, stempelnya kecuali dari Allah. Dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan sifat Allah adalah keimanan kepada Allah tanpa diikuti dengan perbuatan syirik. Itu makna dari sifat Allah. Wa nahnu 'abidun, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Jadi janganlah kita rusak keimanan kita yang sudah digembleng oleh Ramadan. Ya. Dan para ulama menyampaikan ada 2 sifat yang sangat merusak keimanan kita, yaitu sifat syirik dan sifat riya. Syirik menyekutukan Allah, riya
kita ingin dipuji oleh makhluk selain, ya, oleh makhluk yang Allah ciptakan, oleh manusia atau oleh yang lain. Maka iman itu harus kita pahami betul dan akan membuahkan kepada amal soleh. Rasulullah bersabda mendefinisikan iman yang sudah Tabrani, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qalbil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman itu adalah pengetahuan atau pembenaran dengan qalb, dengan hati kita, wa qalbil lisan, dan diucapkan dengan lidah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa 'amalun bil arkan, tidak cukup pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, tapi harus dilakukan dengan perbuatan. Wa amal bil arkan. Maka sempurna iman kita jika tiga hal ini kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu dampak dari iman itu adalah membuahkan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah bersabda, sudah Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq. Orang-orang mukmin yang sangat baik, sempurna imannya adalah ketika akhlaknya itu juga baik. Ahsanul khuluq, akhlaknya makin baik. Itu yang pertama yang harus kita jaga dan kita tingkatkan. Dan ini adalah bekal keselamatan kita, bekal hidup kita dunia dan akhirat. Kata Imam Syafi'i, andai kata Allah hanya menurunkan satu surat dalam Al-Quran, itu surat Al-Asr, yang isinya adalah iman dan amal soleh, cukuplah menjadi bekal hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, demi waktu yang singkat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti rugi, celaka dan menyesal. Yang tidak rugi, celaka dan menyesal illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang selalu menjaga, meningkatkan keimanan dan diresikan dengan amal soleh. Jadi kata seorang ulama, iman itu ibarat rohnya, amal soleh adalah jasad. Jadi antara ruh dan jasad itulah umumnya manusia. Orang punya iman tapi tidak diaplikasikan amal soleh, sama dengan ruhnya saja, jasadnya enggak ada. Atau sebaliknya, dia amal solehnya banyak tapi tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada akhirat. Itu sama dengan jasad tanpa ruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita tingkatkan setelah bulan suci Ramadan itu atau setelah Idul Fitri adalah ilmu. Allah berfirman di surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, ya, dan orang yang beriman, orang yang beriman dan berilmu. Yang tidak aman, yang pertama adalah iman dulu. Kemudian iman itu dia tingkatkan, dia jaga atau dia tambah dengan ilmu. Maka Allah akan tingkatkan derajat. Jadi tidak cukup kita pintar tanpa kita tidak punya iman, atau kita punya iman tanpa kita menuntut ilmu. Kata Al-Ghazali, ciri orang yang diampuni dosanya adalah orang yang semangat mencari ilmu, terus mencari ilmu. Itu ciri orang yang diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu yang sesuai dengan syariat agama kita. Di surat 17 ayat 36, bahkan Allah mempertanyakan kalau kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'fu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ada ilmu di sini, ada pengetahuan di sini. Jangan kita mengikut saja. Kita harus tahu, paham. Kata seorang ulama termasuk Imam Syafi'i, bahwa saat ilmu itu ada dua, apapun ilmu. Yang pertama adalah al-fahmu. Unsur pertama ilmu itu adalah al-fahmu, pemahaman. Yang kedua al-idrak, menguasai. Maka doa kita kepada anak-anak kita sesungguhnya, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang pintar. Bukan itu sebenarnya. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak saya memahami apapun ilmu itu. Mudahkanlah pemahaman.
Sehingga kalau tidak paham, dia akan bertanya. Kalau sudah paham, kemudian lanjutnya adalah al-idrak, dia akan menguasai apapun ilmunya. Maka apapun pelajaran yang kita terima, bagaimana kita paham. Kalau sudah paham, insya Allah menjadi sesuatu yang mudah dalam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'ala bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilm, wa man aradahuma fa'ala bil ilm. Kalau kita ingin hidup dunia ini senang, bahagia, maka dengan ilmu. Ya. Ingin akhirat juga dengan ilmu, ingin kebahagiaan akhirat, ingin kebahagiaan dua-duanya dengan ilmu. Ada seorang ulama mengatakan bahwa materi atau boleh kita sebut uang, fulus, itu semuanya nomor 6. Nomor pertama, Allah memberikan kita 3 modal. Pertama pendengaran, kedua penglihatan, ketiga hati. Nah, 3 panca indera inilah yang harus kita lanjutkan. Yang kedua adalah belajar. Setelah belajar, tentu kita akan menjadi pintar. Setelah pintar, kita akan yang keempat punya skill. Setelah kita punya skill, tentu banyak dunia kerja dapat membutuhkan. Jadi yang kelima adalah pekerjaan karena kita punya skill. Yang keenam, setelah kita kerja otomatis kita dapat sendiri. Jadi uang sesungguhnya nomor 6. Yang penting kita memanfaatkan modal untuk belajar pendengaran, penglihatan, hati supaya kita paham, supaya kita kemudian belajar dapat ilmu, ilmu dapat skill, skill dapat pekerjaan. Nah, itulah urutan sesungguhnya. Nah, itu yang kedua tadi, apa yang harus kita tingkatkan, kita jaga. Yang ketiga adalah ibadah. Jadi ibadah di bulan Ramadan jangan sampai kendor setelah Ramadan terus. Karena sesungguhnya perjuangan, pertempuran yang sesungguhnya setelah Ramadan memberi kita di 11 bulan ini, dari mulai Syawal sampai ketemu lagi nanti Sya'ban. Itu sesungguhnya. Jadi Ramadan ibarat sekolah menggembleng kita untuk bekal 11 bulan. Salah satunya adalah kita ibadah kita harus kita jaga dan kita tingkatkan. Yang biasa Ramadan baca Quran, lanjutkan baca Quran sampai yang biasa sholat sunnah, duha ataupun taubah atau hajat, ya terus istiqomah. Memang yang tidak mudah adalah istiqomah. Ada satu teori, kalau orang lomba sabar sehari juaranya banyak, sabar 2 hari banyak, sabar seminggu mulai rontok juaranya, sabar sebulan banyak yang tidak menjadi juara, apalagi sabar seumur hidup, itu mungkin juaranya tersisa hanya beberapa persen. Jadi yang paling perlu proses atau paling berat adalah istiqomah untuk melakukan tadi, untuk meningkatkan iman, kemudian ilmu, dan ketiga ini. Allah berfirman di surat 3 Al-Imran 51, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza shiratal mustaqim. Ini semua para nabi syarat utamanya adalah ini, ya, atau ajaran tauhid utamanya adalah ini. Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku, kata para nabi, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian semua, fa'buduh, maka sembahlah Allah saja. Hadza shiratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah, tidak menyekutukannya, itulah jalan yang lurus. Di surat 22 ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang yang beriman, ruku dan sujudlah, itu salat. Wa'budu rabbakum. Jadi banyak ayat Quran ketika menyampaikan tentang beribadah, itu sebenarnya sasaran utamanya adalah sholat. Contoh di surat 20 ayat 14, Aqimis innallaha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kemudian ayat berikutnya, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi ketika Al-Quran menyampaikan ibadah itu sesungguhnya adalah pesannya kepada sholat. Maka janganlah kita melalaikan atau melupakan sholat.
Dan ketika kita sholat, maka akan sholat yang baik, yang benar akan membuahkan perbuatan yang baik di luar sholat. Sehingga berikutnya waf'al khair, setelah sholat kita harus berbuat baik. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Jadi kalau orang tua dulu nak sholat mengaji, itu sebenarnya dua kunci kebahagiaan. Kalau di surat 35 ayat 29 tambah satu lagi bersedekah. Itulah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kita sholat, mengaji, artinya baca Quran, fahami, amalkan, dan jadikan budak petunjuk dalam hidup. Dan jangan lupa kita bersedekah, ya sebagai bukti kegiatan sosial kita atau hablu minanas kita. Maka dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian yang keempat yang perlu ditingkatkan adalah keikhlasan kita. Ikhlas beribadah kepada Allah. Ya, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din, surat 39 ayat 11. Aku tidak diberitakan kecuali kamu menyembah Allah dan mengikhlaskan, memurnikan menyembahnya kepada Allah. Sehingga dalam kajian Quran, kalau kita bersedekah sebenarnya bukan ikhlas. Kalau beribadah baru ikhlas. Contoh di surat Al-Ikhlas tidak ada menyentuh tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas sekali itu makna ikhlas. Nah, kalau bersedekah tujuannya adalah ibtigha mardatillah. Itu di surat 2 ayat 275 atau 296 bahwa tujuan atau niat beribadah ikhlas. Kalau dia bersedekah mencari ridho atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus kita luruskan tentang niat ini. Jadi ikhlas itu dalam sebuah hadis disampaikan, innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa baqiya bihi wa wajhu. Jadi Allah tidak menerima amal seseorang kecuali dengan niat ya, yang ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat ya badan kita, rupa kita, tidak melihat juga bentuk tubuh kita. Yang Allah lihat adalah hati kita, niat kita, keikhlasan kita. Maka jangan takut tidak ikhlas, takutlah tidak berusaha ikhlas. Yang terakhir adalah peningkatan ihsan. Ihsan itu tidak berbuat baik. Di surat Al-Qasas ayat 27 Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Saya kasih contoh apa kebaikan Allah. Oksigen Allah beri kepada kita itu gratis. Dalam penelitian 9.990 kali kita menghirup oksigen, keluar apa menghirup dan mengeluarkan oksigen. Menghidupkan mata itu pemberian Allah, anugerah yang luar biasa. Sudah diteliti 300 kali kita menghidupkan mata sendiri. Itulah sesungguhnya kebaikan yang Allah berikan. Banyak sekali kebaikan. Kita hanya mensyukuri kebaikan-kebaikan itu yang mungkin tidak mensyukuri. Hanya beberapa jam saja atau setengah jam ya sholat Jumat, 10 menit sholat maghrib, sampai kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, lihatlah kepada orang-orang yang misalnya untuk merawat keimanan kita. Ada orang yang cacat, mohon tangannya nggak ada, tapi berdoa setinggi-tingginya. Kita sehat tidak pernah tinggi. Orang yang cacat masih sanggup ke masjid untuk sholat berjamaah, kita sehat tidak sanggup. Maka itulah untuk menjadi renungan pemahaman bahwa betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Banyak nikmat Allah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, dan kalau kita bisa mensyukurinya, dipastikan dosa kita diampuni dan kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 perkara atau 5 hal yang perlu kita jaga, kita tinggalkan di bulan Syawal sampai nanti ketemu Ramadan lagi, yang belum tentu kita juga ketemu. Hanya mengharap pada Allah untuk panjang umur kita dalam ketaatan beribadah. Pertama adalah peningkatan iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah ikhlas, kemudian yang keempat adalah ibadah, yang kelima adalah ihsan.
Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk memahami apa yang khatib sampaikan, dan khatib sendiri kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai kapan? Sampai sajadah panjang kita berhenti ketika Allah mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, sehingga kita menjadi hamba-Nya yang selalu bertakwa, hamba-Nya yang tawakal, hamba-Nya yang sabar, bersyukur dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi la'allakum tattaqun la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Ghafur ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin wa dabbir 'adaka 'ada'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur wa sallim ikhwana muslimin fi Palestin wa Gaza wa bin buldanil muslimin 'amma ya aziz ya ghafar ya hakim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal muflihin waj'alna minas salihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna min ibadikal mutawakkilin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullaha li wa lakum. Aqimus salat.